Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yuwardani, NIM 269. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi redistribusi pendapatan. Yang pertama yaitu pengertian redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Redistribusi pendapatan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata secara maksimal di antara warga masyarakat, yang artinya semua warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Pendistribusian pendapatan sendiri bertujuan untuk mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikannya kepada kelompok miskin. Menurut Suparmoko 2003, pendistribusian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah seperti yang diusulkan oleh Adam Smith, yaitu bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan. Karena distribusi penghasilan yang lebih merata diperlukan demi keadilan, dan sebaiknya pendistribusian pendapatan kembali ditangani oleh pemerintah secara langsung. Pada redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik, tetapi bukan redistribusi pendapatan yang merupakan barang publik, melainkan akibat yang ditimbulkan yang memiliki ciri sebagai barang publik. Dengan adanya redistribusi pendapatan, maka golongan miskin akan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi serta tingkat keresahan dan kriminalitas dalam masyarakat akan berkurang. Adapun alasan yang berkaitan dengan kekuatan politik dalam redistribusi yaitu yang pertama, keadilan. Harus ada penghargaan kepada semua warga masyarakat atau warga negara yang memiliki etos kerja yang baik. Yang kedua, redistribusi pendapatan akan mengurangi insentif untuk bekerja keras. Yang selanjutnya ialah kesulitan pengukuran derajat distribusi pendapatan. Standar yang dijadikan ukuran dalam derajat distribusi pendapatan sering menjadi kendala. Dalam praktiknya, hal tersebut mempersulit pengelolaan distribusi pendapatan. Kesulitan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya ragam pendapat para ahli mengenai distribusi pendapatan. Suparmoko menyatakan bahwa pada umumnya tinggi rendahnya pendapatan tergantung pada tinggi rendahnya produksi barang dan jasa dikalikan dengan harga pasarnya. Baik, selanjutnya teknik redistribusi pendapatan. Ada beberapa cara atau teknik untuk mengetahui pembagian kembali pendapatan yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transfer tunai. Transfer tunai meliputi pajak pendapatan negatif. Dalam transfer ini terdapat pendekatan untuk mendistribusikan pendapatan, yaitu pembayaran transfer atau pendapatan tahunan yang dijamin. Hal ini berupa program transfer uang tunai kepada keluarga yang berhak, dengan jumlah transfer bergantung pada besarnya pendapatan dan besarnya keluarga. Bagi suatu keluarga dengan jumlah anggota tertentu, transfer uang tunai ini akan semakin besar jika pendapatan suatu keluarga itu sedikit atau rendah. Jadi semakin miskin suatu keluarga, maka akan semakin besar atau semakin tinggi pula bantuan keuangan dari pemerintah. Seperti pada tabel berikut ini. Dalam tabel itu dilukiskan, bila suatu keluarga memiliki pendapatan sebesar 0, maka transfer uang tunai sebesar Rp40.000. Semakin tinggi tingkat pendapatan, akan semakin rendah transfernya. Dan transfer ini sebesar 0 bila pendapatannya mencapai
Selanjutnya Rp80.000. Demogran adalah bentuk transfer tunai yang semua anggota dan sekelompok demografi menerima transfer yang sama. Jadi jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Selanjutnya subsidi upah. Bentuk lain dari transfer tunai adalah melalui insentif kerja. Dengan subsidi tingkat upah, memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan upah neto yang diterima pekerja. Transfer ini berbentuk tambahan terhadap tingkat upah per hari. Jadi semakin lama pekerja itu bekerja, maka akan semakin tinggi pula insentifnya. Yang kedua yaitu transfer tunai dan transfer in natura. Untuk mengadakan redistribusi pendapatan transfer dapat dilaksanakan secara tunai maupun secara in natura atau melalui secara barang. Pada pihak pemerintah dapat langsung memberikan barang atau jasa kepada penerima subsidi, misalnya menyediakan sekolah, beras atau transportasi, dan sebagainya. Namun pada umumnya para ekonom berpendapat bahwa subsidi tunai lebih baik daripada in natura karena penerima mampu atau bisa membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan yang dibutuhkan. Namun para pendukung subsidi in natura akan mengatakan bahwa perlu sifat paternalistis dari pemerintah yang mengetahui bahwa kalau kelompok pendapatan rendah diberi transfer tunai akan mengonsumsikan untuk barang-barang esensial seperti rokok atau minuman keras dan sebagainya. Yang ketiga, program kesempatan kerja. Seperti diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Bagi mereka yang tidak dapat bekerja, bantuan dalam bentuk tunai dapat digunakan. Sedangkan bagi mereka yang dapat bekerja dan memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu. Adalah pengaruh redistribusi pendapatan terhadap kemauan untuk bekerja, biaya sosial atau welfare cost, dan pembebanan pajak atau tax incidence. Terdapat 4 alternatif redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah negative income tax atau NIT. NIT adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga yang membutuhkan dan jumlah transfer tergantung dengan pendapatan keluarga tersebut. Yang A adalah pengaruh NIT terhadap keinginan untuk bekerja. NIT mempengaruhi insentif kerja melalui income effect dan substitution effect. Jika dilihat dari income effect-nya, NIT akan mempengaruhi insentif kerja karena dengan menerima transfer, pendapatan akan menjadi lebih baik dan mengurangi keinginan untuk bekerja. Jika dilihat dari substitution effect-nya, NIT juga mengurangi insentif kerja karena jika pendapatan tinggi, transfernya akan rendah. Agar mendapatkan transfer yang tinggi, keluarga cenderung tidak mau bekerja. Yang B adalah pengaruh NIT terhadap welfare cost. NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto, sehingga mengakibatkan welfare cost. Untuk mencapai efisiensi, perusahaan akan menambah jam kerja, tapi di lain pihak, pekerja tidak ingin menambah jam kerjanya karena menganggap upah yang dibayarkan terlalu rendah. Yang C adalah pengaruh NIT terhadap tax incidence. NIT cenderung mendorong pengusaha untuk mengurangi tingkat upah yang dibayarkan. NIT menyebabkan penerima transfer mengurangi penawaran jam kerjanya walaupun harga upah di pasar tidak berubah. Yang kedua adalah demogran. Demogran adalah bentuk transfer di mana semua warga negara mendapat transfer dengan jumlah yang sama. Untuk membiayai demogran, pemerintah harus melakukan pajak positif. Sehingga dengan adanya kombinasi antara pajak dan transfer akan menimbulkan pengaruh seperti halnya
pada negatif income tax atau NIT. Pengaruhnya persis sama terhadap insentif kerja, welfare cost maupun tax incidence. Yang ketiga adalah wage rate subsidies atau WRS. WRS adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah di pasar, subsidi ini akan semakin rendah. Tapi tenaga kerja yang memperoleh upah tinggi juga akan tetap mendapat WRS ini. Nah, yang pertama pengaruh WRS terhadap insentif kerja. Substitution effect yang ditimbulkan akan menambah jam kerja karena WRS meningkatkan upah. Apabila pekerja mengurangi jam kerjanya, maka subsidi yang diterima akan rendah juga. Yang kedua adalah pengaruh WRS terhadap welfare cost. Karena pembayar pajak memberikan bantuan mereka yang berpenghasilan rendah dengan menyediakan uang dan imbalan kerja, maka welfare cost-nya relatif kecil. Yang terakhir adalah pengaruh WRS terhadap tax incidence. WRS tidak memusatkan perhatian pada golongan miskin saja. Pembiayaan WRS menggunakan pajak yang akan menimbulkan tax insiden kepada konsumen. Alternatif redistribusi pendapatan yang keempat yaitu tentang Public Employment Program atau PEP. Apa itu PEP? PEP adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer. Program ini membagi keluarga miskin menjadi dua golongan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang memadai. Mereka yang tidak dapat bekerja akan memperoleh bantuan dalam bentuk tunai dengan jaminan pendapatan yang tinggi. Bagi mereka yang tergolong dapat bekerja akan diberikan tarif pajak yang tidak mengurangi intensif kerja. Mereka yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang memadai akan diberikan pekerjaan di sektor publik dengan tingkat upah yang tetap. Yang pertama, pengaruh PEP terhadap insentif kerja akan memberikan dorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja apabila program tersebut dimanfaatkan oleh suatu keluarga yang salah satu anggota tetap bekerja sedangkan yang lain tidak, maka jumlah penghasilan tersebut menjadi di bawah garis kemiskinan. Kemudian hanya sedikit dorongan bagi pekerja untuk melakukan kerja yang semaksimal mungkin karena adanya jaminan kerja yang tetap. Program kesempatan kerja akan mendorong cara kerja yang tidak efisien karena apabila administrator program tersebut salah menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang kedua adalah pengaruh PEP terhadap welfare cost, yaitu banyak tenaga kerja terdorong untuk bekerja di sektor publik. Dengan begini berarti alokasi sumber produksi bisa kurang efisien. Kemudian penawaran kerja di sektor swasta berkurang, berarti produksi barang privat terdorong untuk berkurang. Yang ketiga adalah pengaruh PEP terhadap tax incidence. Redistribusi pendapatan cenderung mengurangi insentif kerja dan akan mengurangi pendapatan total yang tersedia untuk dibagikan ke masyarakat. Redistribusi pendapatan pada umumnya menghasilkan tingkat pendapatan yang pas-pasan atau break-even income, maka tingkat pajak untuk penerima bantuan semakin kecil. Tax rate bagi pajak menjadi semakin tinggi karena apa? Pendapatannya dapat dikenakan pajak akan semakin kecil. Pendapatan yang dikenakan pajak adalah pendapatan yang berada di atas break-even. Jika break-even income semakin tinggi, maka taxable income atau pendapatan kena pajak menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, tax rate bagi pembayar pajak akan menjadi semakin tinggi. Saya akan mereview jurnal kelompok kami, yaitu tentang dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia dengan analisis simulasi dengan sistem neraca sosial ekonomi. Judulnya itu, jurnalnya Jurnal Agroekonomi, volume dan halaman, volume 25 nomor 1, halaman 11 sampai 36,
tahun 2007, penulis Sri Heri Susilowati, M. Sinagapunar, Limbong Bilson, dan R. Widodo. Reviewer Rahma Amelinda, Rio Rizaldi, Ade Riyatma, Muhammad Khairul Rafiuddin, dan Indah Ayu Wardani. Pada tanggal 16 April 2021, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga. Variabel dependen, kebijakan ekonomi, variabel independen, kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data SNSE dan Susenas, survei sosial ekonomi nasional. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, kebijakan peningkatan ekspor, investasi, dan insentif pajak di sektor agroindustri berdampak menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga. Yang kedua, kebijakan ekonomi di sektor agroindustri non-makanan berdampak lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi di sektor agroindustri prioritas merupakan kebijakan yang paling efektif menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga. Kelebihan dalam penelitian ini adalah menggunakan berbagai metode dan analisis simulasi kebijakan untuk penelitian ini. Salah satunya menggunakan metode SNSE sehingga kami mengetahui satu persatu dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri secara detail. Tetapi kekurangan dalam penelitian ini adalah banyaknya metode yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan yang diperoleh adalah dampak kebijakan peningkatan ekspor, investasi, dan insentif pajak di sektor agroindustri meningkatkan pendapatan rumah tangga golongan buruh tani dan petani paling besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan golongan rumah tangga lainnya. Kebijakan peningkat investasi di sektor agroindustri akan berdampak lebih besar meningkatkan pendapatan rumah tangga, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga jika dialokasi di sektor industri prioritas.